Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman Zikra, seorang mahasiswa dari Winsuska Riau, jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Nah, di sini saya ditugaskan lagi untuk membuat video tentang tugas sistem basis data yang berjudul prosedur, trigger, dan function. Nah, baik, pada video kali ini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Pertama itu prosedur, yang kedua itu function, dan yang ketiga itu ada trigger. Namun pada video kali ini kita akan menjelaskan prosedur dahulu. Nah, jadi kita akan menggunakan prosedur pada PL/SQL. Mari langsung saja ke videonya. Video prosedur. Nah, prosedur ini adalah blok kode di PL/SQL yang bisa kita panggil untuk menjalankan serangkaian perintah, misalnya insert, update, delete, dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk otomatisasi proses yang sering dilakukan. Jadi, ketika kita ingin memanggil sesuatu dengan banyak parameter atau dengan banyak ketentuan, misalnya ada kayak kalau kemarin kita ada memanggil nama, name, terus ada dari tabel KRS nilai. Nah, nanti kalau kita mau manggil ini lagi, kita nggak perlu ngetik query panjang-panjang lagi. Nah, jadi kita tinggal buat prosedur. Nanti kalau prosedurnya udah jadi, kita tinggal memanggil prosedurnya itu aja dengan parameter name, nama, dan nilai. Name dan nama. Nanti ada nilai muncul ikut dari data yang kita ambil. Gitu. Singkatnya begitu ya. Jadi kita nggak perlu nulis ulang query setiap mau manggil, gitu kan panjang banget, ribet. Nah, jadi kegunaan prosedur ini ya menyimpan logika proses bisnis, terus mengurangi penulisan ulang query. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Nah, terus ada meningkatkan keamanan. Pengguna cukup memanggil prosedur, tidak akses langsung ke database, langsung ke tabel database. Nah, jadi menyimpan logika proses bisnis ini gimana sih? Dia ibaratnya kita kan memanggil name, nama, terus nilai misalnya gitu. Jadi itu kan ada logikanya, kita mau select dari tabel mahasiswa sama tabel KRS. Nah, jadi semua proses pemanggilan itu dia udah disimpan sama prosedur. Nah, terus dia mengurangi penulisan ulang query. Nah, jadi karena dia menyimpan logika proses bisnis tadi, nah kita nggak perlu lagi nih ngetik-ngetik ulang kayak select name, nama, terus from mahasiswa, nanti terus select nilai, nanti from KRS. Nah, gitu kan ribet tuh, nanti kita pakai DBMS nya lagi. Nah, itu kan panjang, kita perlu insertkan buat variabelnya, nanti kita panggil variabelnya. Nah, itu kan bakal makan waktu lama. Nah, terus meningkatkan keamanan, pengguna cukup memanggil prosedur, tidak akses langsung ke tabel database. Nah, jadi kan kalau kita kayak erase ini sistemnya pasti ada admin ini yang membuat databasenya. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa ini kan nggak punya hak akses untuk mengedit atau memanggil database ke sana, ngedit sih lebih tepatnya. Nah, jadi saya kan kalau mau ambil nilai saya, ngambil nama saya, ngambil NIM saya, itu perlu query juga. Tapi karena saya bukan admin dan hanya seorang mahasiswa yang tidak memiliki privilege untuk mengedit query besar di database UIN, nah jadi saya cukup memanggil prosedurnya aja. Misalnya di KRS saya mau ngambil nilai KRS saya. Nah, itu dalam proses latar belakang erase-nya itu dia memanggil prosedur. Jadi kan saat saya misalnya mau tab menu nilai, nah nilai itu kan pada KHS ya. Nah, saya pilih nanti semesternya. Nah, itu merupakan parameter. Jadi adalah proses query di belakang web erase itu. Jadi kan dia menginputkan parameternya NIM sama semester saya. Nah, jadi NIM saya itu kan berarti saat login itu udah dimasukkan parameternya di situ. Nah, terus nanti pas saya pilih semester diinputkan lagi parameter semesternya. Jadi yang dipanggil tuh
nilai semester 4 dari NIM saya, nanti muncul nama saya gitu. Nah itu kira-kira ya, mungkin agak bingung ya. Kita coba lanjut dulu ya. Nah, format struktur default procedure. Nah, format strukturnya itu kayak gini. Dia kita pakai create or replace procedure. Terus kita buat nama prosedurnya. Nah, di sini ada parameter. Parameternya ini bisa ini di dalam atau di luar, atau in out, di dalam luar dalam gitu kan. Nah, terus kita pakai tipe datanya apa. Nah, terus lanjut lagi, bisa ulang lagi buat parameternya di dalam apa, di dalam tabel apa, tipe datanya apa gitu. Nanti setelah itu kita terus deklarasikan variabel. Nah, di sini kita begin logika aksi. Nah, ini baru kita mulai select, misalnya select name, nama atau gimana segala macam. Nah, sini ada exception. Exception ini digunakan untuk menangani error. Nah, tapi ini opsional aja sih. Adanya exception ini biar tidak terjadi looping yang berulang kali. Jadi kalau misalnya data kita nggak ditemukan nih, nah dia bakal terus ngeloop pastinya. Nah, kalau kita pakai exception, nanti dia bakal berhenti di penanganan error ini. Nah, terus nanti end nama prosedur. Nah, itu untuk struktur default procedure. Nah, contohnya kayak gini. Ini contoh query mudah prosedur di Erase. Nah, jadi seperti itu formatnya yang tadi, dia create or replace prosedur. Nah, nama prosedurnya ini tambah fakultas dengan parameter kode fakultas, kodef, terus nama fakultas. Nah, jadi kita nanti bakal insert prosedurnya tuh, nanti kita masukkan nama fakultas barunya apa, kode fakultas barunya apa, terus nama fakultas barunya apa gitu. Ini as atau is sebagai ini, kalau tadi kan formatnya is ya. Nah, di sini as nih bisa juga pakai ini, is sama as itu sama, itu ya ibaratnya sebagai atau adalah. Nah, terus nanti mulai kan begin insert into fakultas kodef nama. Nah, valuesnya parameter yang tadi di atas ini. Nah, jadi nanti kita masukin kode fakultasnya dan nama fakultasnya, dan nanti prosedur ini bakal langsung insert kan otomatis ke dalam fakultas gitu. Nah, cara memanggil prosedur, cara memanggilnya tuh gampang sebenarnya. Terus dia ada dua cara. Pertama pakai begin, kedua pakai execution, disingkat exec. Nah, kalau begin ini kan dia mau nulis ulang ininya, apa namanya, bagian eksekusi dari prosedurnya, tapi dia nggak perlu insert into. Jadi dia dipanggil dengan cara begin, nama prosedurnya apa, masukin parameter yang ditentukan tadi kan kode fakultas, terus koma nama fakultas, nah terus end. Nah gitu, jadi dia mulai manggil nama prosedurnya apa, kita masukkan parameternya apa, terus end gitu, konsepnya gitu. Nah, jadi karena di sini mulai nama prosedurnya itu adalah tambah fakultas, dan ini fig ini adalah kode fakultas yang dari parameter tadi. Nah, terus fakultas ilmu komputer ini adalah nama dari parameter yang kita masukkan tadi juga. Nah, terus end ini merupakan penutup dari begin ini. Ini kan begin ini merupakan suatu blok eksekusi, jadi kita perlu end kan ini. Nah, terus ada cara yang kedua yaitu exec. Nah, exec ini singkatan dari execute. Nah, jadi cara kerjanya lebih simpel dari begin, cuman sama aja 11-12. Kalau begin kan ada begin sama end-nya. Kalau exec ini ya exec aja gitu. Tapi isinya tetap sama, dia memanggil nama prosedur, terus masukkan parameter yang dibutuhkan dari prosedur tersebut. Nah, sebenarnya sama aja, lebih singkat exec karena dia cuma satu kata aja ya, satu kata. Kalau ini kan pakai begini dia dua kata, ada pembuka ada penutupnya. Kalau exec ini udah satu kata gini aja, dan hasilnya bakal muncul. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya, jadi mari kita coba mengoding langsung di Run SQL nya.
Nah, kali ini saya akan menggunakan database yang itu erase saya. Kan erase 4B. Nah, 2 3. Oke. Hah? Oh ya, salah. Database 1 2 3 4. Oke, dah. Nah, jadi di dalam database erase 4B saya ini ada tabel apa aja ya? Select all from tab. Nah, di sini ada tabel dosen, tabel fakultas, jadwal KRS, blog mahasiswa, apa nih namanya? Mata kuliah, prodi, dan riwayat PA. Ada 9 tabel. Nah, jadi ceritanya kita mau ngetes ini codingannya tadi. Nah, ini cara membuat prosedur di PLSQL. Nah, jadi kita tengok dulu kan kita mau pakai apa nih? Kita mau pakai apa namanya, tabel fakultas sebagai bahan percobaan. Jadi kita akan menambah fakultas dengan prosedur. Pertama kita harus tahu dulu fakultas ini atribut tabelnya apa aja yang dibutuhkan. Jadi kita dash dulu, dash fakultas. Nah, jadi di dalam tabel fakultas ini ada 2 atribut, yaitu kode fakultas dan nama fakultas. Jadi kita perlu menyesuaikan parameter dari prosedurnya itu berdasarkan atribut yang ada di tabel fakultas, seperti yang contoh ini. Nah, terus gimana sih Bang cara buatnya? Kita tekan kita ketik ed, enter. Jadi kita akan masuk ke notepad. Nah, disinilah kita akan mengedit segalanya. Kenapa saya pakai notepad? Karena ya memang enak diedit di sini. Kalau misalnya kita ngedit, kalau kita ngetik query panjang di comment line-nya langsung, itu perlu enter. Dan kalau udah enter dia nggak bisa dihapus yang di atas itu. Misalnya kita kan banyak nih buat baris-baris codingannya. Nah, coba kita buat ya. Pertama create or replace prosedur. Nama prosedurnya apa? Bebas saja. Misalnya ya masih tambah fakultas sih, tambah FKS lah lebih singkat. Nah, kita masukkan parameternya apa. Jadi kan parameternya sini ada codef ya. Nah, nih codef. Nah, codef. Jadi kita masukkan aja parameternya disingkat dengan P kode. Nah, habis itu kita spasi. Nah, kalau di codingan ini kan ada mana ya kemarin yang tadi strukturnya. Nih, strukturnya in out. Nah, ini maksudnya nih parameter ini P kode, ini parameternya. Nah, in tuh dia di dalam tabel apa? Fakultas. Nah, dalam tabel fakultas nanti kita buat IP datanya apa? Dalam tabel dot. Nah, kita pakai dot karena kita bakal menyandingkan di dalam tabel fakultas ini ada codef. Jadi fakultas.codef percent type. Kenapa pakai percent type? Karena ya gimana ya? Tengok nih. Dia varchar. Jadi dia ada varchar 3, ada varchar 35. Jadi kita gak mungkin dong kita ngapalin semua atribut tabel yang ada di database. Ini untung tabelnya dikit dan atributnya juga dikit. Kalau misalnya tabelnya banyak dan atributnya juga banyak, meninggal kita. Nah, jadi gunanya percent type ini dia menyesuaikan dengan tipe data yang ada di tabel tersebut. Jadi kita nggak perlu ngapal tipe datanya apa. Nah, jadi kita ada kode parameternya, terus ada juga nama, P nama, in. Ini kalau nggak pakai in sebenarnya nggak masalah juga. Fakultas, tapi kita coba dulu ya. Nama, percent type. Nah, oke, tutup kurung. Nah, di sini ada is atau s. Nah, nanti di sini kan. Nah, dia di sini kita bisa kasih is atau s pilih salah satu ya, jangan dua-duanya karena is lah gitu. Nah, terus kita mulai begin.
insert into fakultas. Misalnya ya, fakultas values hehehe. Nah, di sini kita masukkan aja p code. Nah, terus koma p nama ya, p store nama. Nah, jadi kita bakal masukkan ini ke dalam prosedurnya n. Nah, kira-kira benar kak? Ada yang salah nggak? Harus dideklarasi dulu kak sih? Tapi coba dulu ya. Ini sebenarnya belum deklarasi. Apakah ada yang salah? Prosedur created berarti berhasil. Nah, tapi karena nggak ada hasilnya, kita perlu set server output on. Kenapa kita set server output on? Karena kita mengoding di PL/SQL dan prosedur ini merupakan sebuah subbagian dari PL/SQL. Jadi kita perlu set server output on karena prosedur ini berjalan di database, dia eksekusinya di database sana, di database Oracle-nya, bukan dalam localhost kita, bukan dalam CLI kita. Jadi kalau misalnya kita coba panggil ya. Bentar, kita sebelumnya tengok dulu ya isi fakultasnya apa. Select all from fakultas. Iya ya. Nah, ini fakultasnya cuma satu. Jadi kita bakal nambah fakultasnya berdasarkan prosedur yang kita buat. Jadi kan ada tadi dua cara untuk memanggil fakultas. Ini memanggil prosedur. Pertama ada begin dan kedua ada exec. Nah, kita coba pakai begin. Nah, kita pakai begin. Enggak nih, kita ede. Nah, itu begin. Nah, apa nama prosedur tadi kita buat? Tadi kita buat nih, tambah KS. Nah, kita masukkan begin tambah KS, masukkan parameternya. Parameternya ini kan tadi ada codef sama nama. Nah, jadi kita masukkan aja kode fakultas nih, dia tiga char ya. Kita mau apa ya? FDK misalnya. FDK fakultas dakwah. Iya kan, dakwah keguruan. Fakultas dakwah keguruan. Nah, titik koma. Terus kita add. Ini garis. Oke, dah. Terus save. Nah, PL/SQL prosedur successfully complete. Nah, ini artinya apa? Artinya kita sukses menambahkan fakultas baru dengan prosedur. Jadi coba kita select ya. Select all from fakultas. Apa yang isinya? Ini dia. Jadi fakultasnya udah nambah satu. Fakultas dakwah dan keguruan. Dengan cara pakai prosedur. Nah, jadi coba kita pakai exec yang tadi ya. Kalau exec kan ini singkat, nggak perlu kita edit. Exec nama prosedur tadi tambah fks. Nah, terus kita buat parameternya apa lagi ya, fakultas FK, fakultas keguruan. Nah, kita enter aja, boom, PL/SQL prosedur successfully complete. Nah, habis itu kita select lagi, select all from fakultas dan bertambah lagi. Gampang kan? Nah, itu dia cara menggunakan PL/SQL cara menggunakan prosedur di PL/SQL. Maaf ya. Nah, jadi begitu aja sih. Sebenarnya ada satu lagi yang perlu di coding.
yaitu tugas UAS kami. Nah, tapi ini saya belum buat anunya, apa namanya, materinya. Nah, jadi kita coba dulu ya. Kita pertama buka apa dulu ya tuh. Nah, di sini kita pergi ke sistem basis data, kita pergi ke soal UAS. Nah, jadi di sini kami ditugaskan juga untuk membuat video tentang penggunaan prosedur ini. Prosedur ada, terus ada function, terus ada trigger. Nah, jadi kita coba ini dulu ya. Buatlah sebuah prosedur menggunakan parameter NIM dan semester dengan kursor untuk menampilkan NIM, nama mahasiswa, nama prodi, TA, semester, nama MK, SKS, nilai bobot dan mutu. Wow, panjang bukan? Nah, sebenarnya ini udah dibuat sih pada UAS kemarin. Nah, tapi karena tugas videonya kami minta undur untuk pengumpulannya, jadi sekarang kita akan membuat. Ibaratnya saya udah coba lah gitu cara membuat ini, jadi catatannya udah ada gitu, tinggal coba aja buat di videonya. Oke, mari kita buat. Pertama kita mau pakai yang ini gak ya? Boleh deh. Nah, dia katanya kan kita membuat prosedur dengan kursor. Nah, ini lumayan ribet ya, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Pertama create, kayak biasa, create or replace trigger prosedur. Nama prosedurnya apa? Tadi ada nama prosedurnya teman-teman? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja. Proc KS saya lah, bentar. Parameternya apa? Tadi ada ditentukan NIM dan semester. Nah, kita masukkan P NIM. Bentar. Sebelum ini kita harus ini dulu. Apa namanya? Men-select atribut semua tabel yang ada. Nah, ini kalau misalnya error ya, kayak gini deh. Warning procedure created with compilation error. Jadi kita pertama harus dash dulu semua tabel yang ada. Misal tes fakultas. Karena dia memanggilnya apa aja tuh? NIM, nama mahasiswa, berarti dari tabel mahasiswa. Terus ada nama prodi dari tabel prodi. Terus TA ini bisa dari semester, bisa dari KRS, bisa jadi dari jadwal. Nah, terus semester ini tentunya dari KRS. Terus nama MK, SKS ini dari tabel mata kuliah. Terus nilai ini dari KRS lagi. Nah, bobot dan mutu ini merupakan atribut baru yang harus kita cari, karena bobot dan mutu ini tidak ada di dalam tabel IRS database kami. Jadi kita perlu membuat sebuah lebih ibaratnya ini mirip function sih, tapi ini ibaratnya tuh ya, emang sih function ya, ada perhitungannya juga. Nah, oke, berarti kita akan deskan tabel mahasiswa, tabel prodi, terus tabel jadwal, KRS sama mata kuliah. Oke, kita des mahasiswa. Nah, terus prodi, mata kuliah, terus tabel jadwal, dan terakhir ada tabel KRS. Nah, oke, jadi ada semuanya di sini kan. Nah, kenapa sih kita perlu mendes semua tabelnya? Nah, di sini ada namanya nih, nama atribut. Nah, ini dia nama atribut. Jadi di setiap tabel ini dia beda-beda apanya, namanya. Misalnya kayak saya ini kan, ini tabel prodi, ada atributnya kodep. Ini kan dia relasi langsung ke mahasiswa. Nah, jadi dia mengambil foreign key dari tabel prodi. Di tabel mahasiswa ini ada foreign key dari tabel prodi. Nah, tapi saya buatnya gini, PDI underscore kodep. Nah, jadi itu kalau misalnya penamaannya salah, dia bakal error. Nah, terus ada lagi kayak des mata kuliah. Mata kuliahnya kan dia kode. Nah, kalau misalnya di KRS, dia ini
saya buat mk underscore kode. Nah, nanti kalau nggak sesuai dia bakal error. Nah, mari kita coba ya. Baterai aman kan? 31. Nah, jadi sebelum kita melakukan eksekusi apapun, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nama-nama dari atribut tabelnya. Nah, oke, karena udah keselect semua, kita coba buat lagi ya prosedurnya. Nah, masih ada create or replace prosedur. Nama prosedurnya prokhs, terus pname. Nah, di sini kita bisa pakai apa namanya ya? Nggak pakai in. Kalau tadi kan pakai in ya. Di sini terus ada fakultas sama nama tabelnya dengan atribut yang kita panggil sebagai parameter. Nah, jadi kita saat ini nggak perlu pakai itu aja, biar singkat ya. Mahasiswa.nim %type. Ingat, %type ini tadi digunakan karena kita nggak perlu menghafal tipe data sebanyak ini ya. Jadi kita pakai %type aja biar gampang. Nah, terus ada pnim. Pnim tadi udah. Terus ada semester. Nah, semester ini dapat dari mana sih? Kita tengok nih, di KRS ada semester. Di tabel lain ada nggak? Nggak ada. Berarti kita buatnya semester spasi KRS.semester. Nah, begini. Terus %type. Nah, ini titik. Apakah langsung di koma? Tidak, kita pakai is. Karena apa? Kita bakal buat kursor. Kenapa kita buat kursor? Nah, di sini fungsinya kursor ini adalah untuk menyimpan atribut-atribut yang kita panggil. Nah, jadi kan sini ada banyak atribut yang kita panggil nih. NIM, nama mahasiswa, nama prodi, TA, semester, nama MK, SKS, nilai, bobot, dan mutu. Nah, jadi di sini nih kita membutuhkan variabel untuk menyimpan datanya. Ibaratnya tuh kita apa ya, ada tabel implisitnya. Jadi kita menyimpan dulu nih apa yang udah kita select, kita simpan dulu ke dalam ke dalam dual. Nanti kita panggil. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena ini atributnya banyak, jadi kita perlu kursor untuk menyimpan variabelnya. Variabel ya, sorry namanya apa atribut sih. Kita harus menyimpan nilainya, nilai semua dari atribut yang kita panggil ini ke dalam dual. Nanti dalam dual itu dalam record, variabel record. Jadi di dalam variabel record ini terdapat banyak variabel. Ya, banyak variabel itu isinya apa aja ini ya, NIM, nama mahasiswa, nama prodi, TA, semester, nama MK, SKS, bla bla bla. Nah, mungkin daripada saya jelasin tanpa apa ya, tanpa eksekusi, jadi mending nengok aja ya. Nah, jadi kita buat aja gini, ikuti saja. Nah, jadi sini ada kursor, cur, ini nama kursornya apa, cur HS misalnya. Habis itu kita buat is select lagi, is select apa tadi, mhs.name, mhs.nama, gimana tadi, terus pdi.nama, pdi.nama ini aja lah. Terus ada apa lagi, jadwal TA itu dari mana? Nah, di TA nih KRS nggak ada TA. Oh, ada TA. Nah, terus tapi di jadwal juga ada TA. Juga ada TA. Kenapa beda? Sama aja sih sebenarnya. Yang di TA yang ini lebih panjang, cuman yang ini lebih sama sih, sama-sama, jadi nggak masalah. Kita pakai yang ini aja, jwl dot TA. Terus ada ini mana ya tadi, nih nampak kan, ada rs.semester, terus ada mk.nama, terus mk.sks, terus ada krs.nilai, terus ada
bobot dan mutu. Nah ini kayaknya nggak perlu kita panggil, soalnya ini yang select ini merupakan data yang kita panggil dari tabel-tabel yang kita punya. Nah sedangkan bobot dan mutu ini nggak ada di dalam tabel-tabel manapun, jadi kita nggak bisa manggil di dalam select ini. Nah jadi kita hapus aja komanya. Nah terus buat aja from mahasiswa MHS, prodi PDI, jadwal JWL, KRS, mata kuliah MK. Nah apa sih fungsinya ini? Jadi kan kita ada buat ini singkatan dari tabel mahasiswa. Nah jadi kita perlu menginisialisasikan, mengartikan lah maknanya gitu kan. Kita perlu mengartikan MHS ini apa nih. Jadi dia MHS ini merupakan mahasiswa. Jadi kita buat kayak ini dari tabel mahasiswa MHS. Ini inisialisasinya tadi kita buat di sini. Nah jadi dia biar teridentifikasi lah MHS ini apa. Nah terus PDI ini prodi, JWL nih jadwal, KRS tetap KRS karena udah singkat. Terus MK ini apa, mata kuliah. Nah terus kita buat lah join-joinnya where. Nah ini kayak biasa ya untuk join tabel ini, karena kita punya banyak tabel kita perlu menyatukan semuanya dan memanggilnya sekaligus. Nah jadi kita mulai dari mhs.nim. Dari tabel mahasiswa kita akan nyambungkan ke tabel KRS where mhs.nim sama dengan KRS.mhs_nim. Betul nggak? Tadi kan mahasiswa.nim terus KRS.mhs_nim. Betul. Nah jadi tabel mahasiswa dan nyambung ke tabel KRS. Nah terus kita buat n tabel KRS kita sambungkan kemana lagi biasanya ya, dia ada apa gini, mk_kode. Jadi ke tabel mata kuliah mk_kode sama dengan mk mata kuliah. Ada nggak mata kuliah? Oh nih, mata kuliah kode. Kode. Oke, and mata kuliah nih nyambung kemana lagi ya? mk.kode dia nyambung ke tabel jadwal. Ini ada lagi mk_kode sama dengan jwl.mk_kode. Nah, terus jadwal ini nyambung kemana lagi ya? Dosen gimana ya? Harusnya di atasnya ada prodi juga ya. Oke kita buat lagi ya, prodinya ketinggalan. Nah di atas nih where pdi.kodep kodep sama dengan pdi.kodep yang ini kan, pdi.kodep sama dengan mhs.pdi_kodep. Nah oke, berarti mahasiswa KRS jadwal apa aja ini, from mahasiswa, prodi, jadwal, KRS, mata kuliah. Pas ya kan? Ya kan? Nah logikanya gini. Jadi kita kan dari tabel prodi kita sambungkan ke tabel mahasiswa. Nah terus dari tabel mahasiswa ini kita sambungkan ke tabel KRS. Terus dari tabel KRS ini kita sambungkan ke tabel mata kuliah. Terus dari ke mata kuliah kita sambungkan ke tabel jadwal. Nah gitu, jadi kan dia saling nyambung. Nah terus kita juga harus masukin nih apanya, parameternya n mhs.nim sama dengan p_name. Terus lagi n krs.semester sama dengan p semester p_semester. Nah gitu, titik koma. Panjang kan? Nah terus kita masukkan ini ke dalam variabel recordnya.
Ya, masukkan dalam variabel record. Is ini record feature KS feature KHS underscore record. Habis itu kita buat nih cur KHS apa ya, percent type ya, percent raw type. Ini dia raw type. Nah, percent raw type ini apa sih maksudnya? Nah, jadi kan ini kita akan menselect semua ini dalam satu baris ya. Nah, jadi dia untuk memasukkan semua baris ini ke dalam variabel kita memerlukan raw type. Jadi kalau misalnya tadi mana percent type ini dia untuk per item, per apa ya? Kalau di dalam tabel ini dia per ini, per kolom sih harusnya. Nah, ini per ini. Per apa ya, per atribut gitu kan. Kalau per raw type ini dia bakal apa ya, mendeklarasikan, dia mencari sendiri nih tipe data dari semua yang kita panggil ini, yang udah kita susun ini dari beda-beda tabel ini ke dalam satu kursornya. Jadi dia gak perlu kita inisialisasikan satu-satu lah variabelnya apa gitu-gitu. Jadi tinggal panggil aja raw type gitu ya, kurang lebih gitu ya. Nah, bisa kita apa? Kita begin. Kita mulailah. Mulainya gimana? Nah, mulainya tuh sebenarnya saya lupa. Jadi kemarin saya ada buat ya kan. Nah, ini kan function. Kalau ini ini dia. Kan banyak nih ya. Nah, ada ini, kalau kemarin waktu UAS lebih banyak ini. Nah, sebenarnya sini ada nih bobot sama mutu. Jadi kita perlu mendeklarasikan variabelnya karena kita bakal menghitung. Nah, berarti kita nih langsung for, kita pakai looping untuk menghitung apa aja mah, menghitung bobot dan nilainya. Nah, caranya gimana? Pertama kita perlu namanya, oke, nanti aja dulu ya. Kita perlu deklarasikan juga nih P, kita bobot P bobot. Nah, ini tipe datanya apa nih kan? Kalau misal kita nggak pakai raw type nih, kita perlu membuat nih tipe datanya apa, terus size nya berapa. Ini dia. Kalau kita pakai raw type dia nggak perlu kita buat kayak gini, makanya ini perlu nih number 4,2. Maksudnya apa bang 4,2? Jadi ini size dari numbernya itu 4. Nah, ini koma 2 ini dia 2 angka di belakang koma. Jadi kan di dalam bobot itu kayak gini bentuknya nih. Bobot tuh kan ada nih 3,8 misalnya. Ini ada juga 3,80 tulisnya gitu, atau 3,50 atau 3,5. Nah, itu jadi maksimal 2 sini untuk belakang komanya. Nah, terus untuk mutu ini nilai SKS kali bobot. Nah, terus jadi kita buat deklarasikan dulu variabelnya mutu number ini tipe data ya. Nah, jadi ini full 10,42 kayaknya 10,2 ya, betul. Nah, baru kita mulai begin ini tempat kita eksekusi codingan kita. Jadi kita perlu apa ya, open cur ya, open enggak for p cur KHS p underscore cur underscore KHS underscore record. Panjang kan? Nah, oke. Di dalam in cur, di dalam kursor apa tadi, cur KHS. Nah, is kita buatlah ininya. Enggak nih, nggak ada isnya. Kita mulai langsung loopnya. Ini loop
loopingnya apa aja tadi? Nah, loopingnya ini semua loop, cache, NVL, bla bla bla. Kita salin aja ya, karena ini bakal lama. Oke, tempel. Nah, jadi di sini kan ada cache. Kita mau mulainya dengan cache. Jadi dia bakal mulai looping dari cache. Mau mulai looping cache. Nah, jadi NVL ini merupakan not value list atau apa ya? Lupa saya. Nah, jadi NVL ini fungsinya tuh dia mencegah ada data kosong. Jadi kalau misalnya ada data kosong nih kan, dia bakal diganti dengan 0, di return dengan 0. Jadi misalnya nih dalam KHS saya di dalam KRS saya belum ada nilai, masih kosong gitu, nggak ada apa-apanya, nol, memang nol gitu. Nah, jadi kita ganti dengan 0. Nah, ini kita sesuaikan dulu, salah ini untuk nbobot. Kita buatnya bobot. Kita nggak boleh tersalin ya. Kalau kita mau salin, kita perhatikan dulu atribut yang kita buat, segala macamnya, penulisannya, supaya tidak error. Nah, jadi cache NVL, ini namanya juga salah nih. Ini v, kita tadi namanya cur, v cur khs dot rect. Oke, nilai, ada nilai emang ya, variabel nilai ada, ini dia nilai kan, sudah kita deklarasikan, sudah kita masukkan dalam variabel record. Nah, itulah fungsinya tadi saya buat kursor itu kan. Kursor itu dia untuk menyimpan semua variabel ini ke dalam record. Nah, di dalam record ini, dalam variabel record ini udah termasuk semuanya ini. Nah, dia tinggal jadi kita nggak perlu kita ngetik lagi mhs dot nama krs dot nilai. Jadi kita ngetiknya tuh feature khs record dot nilai, nanti nilai atau nama gitu. Nah, oke, kita lanjut. Ini lumayan panjang ya. Nah, terus nih perkalian dari untuk mencari nilai mutunya. Jadi kita perlu v mutu sama dengan kita tugaskan assign vproc, berarti kita pakai v record tadi, v khs ya kan, feature khs. Oke, feature khs underscore record. Nah, ini dia dikali dengan dot nilai dikali dengan bobot, v underscore bobot. Nah, jadi ini kan dia mencari bobot nih, semuanya dia bakal disimpan ke dalam bobot. Nah, jadi misalnya nilainya A, nilai saya, dia ngambil nilai itu dari sini, dari atribut ini. Nah, jadi kalau misalnya nilai yang dipanggil tuh A, dia bakal bobotnya 4, dan terus nanti kan dikalikan, jadi nanti bakal masuk ke dalam mutu gitu. Jadi nanti nilai A itu kan, misalnya mata kuliah saya pemrograman mahir A, terus nanti dia dikali bobotnya itu apa, berapa, 4. Nah, A itu kan 4. Nah, 4 tuh kalikan berapa ya kalau salah, bobotnya itu berapa, 8 kalau salah. 4 dikali kalau misalnya 2, aduh lupa pula perhitungannya. Nah, pokoknya gitulah. Jadi ini dia ya SKS. Oh iya, dikali SKS, lupa, salah SKS. Nah, ini dia. Jadi kan nilai tadi udah dapat, misalnya nilai mata kuliahnya 4. Nah, terus dikali dengan SKS-nya berapa, 4. Nah, 4 kali 4 berapa, 12. 16. Nah, 16. Jadi dia 16 itu kan bakal masuk ke dalam mutu gitu ya, paham ya? Oke. Nah, jadi gitu. Nah, itu cari-cari mutu. Nah, kita lanjut ke DBMS-nya. Ini bagian paling ribet.
Gini deh caranya ya. Di BMS ini merupakan cara untuk memanggil semuanya yang kita perlukan. Jadi kan memanggil NIM, mahasiswa, prodi, TA, semester, nama mata kuliah, SKS, nilai bobot dan mutu. Oke, kita panggil di BMS underscore output dot putland underscore line. Nah, ini kita buat ini ya. Kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik setiap variabel, kita perlu kan hanya perlu ini aja. Jadi kita buat dulu nimnya berapa nanti kan, kasih. Habis itu kita kasihkan ini, terus paste ini dot name. Nah, terus kita ada salah, bentar ya. Kita perlu menginisialisasikan lagi nih name ini apa. Name ini kita sebagai name, terus nama mahasiswa ini kita sebagai MHS nama, ini sebagai PDI nama. Kenapa gitu? Karena kita membutuhkan alias ini untuk membedakan, misalnya MHS nama, ini PDI nama. Nanti dia bakalnya nama sama nama tuh nama yang mana, nama mahasiswa kah, nama prodi kah. Nah, jadi kita perlukan MHS nama ini untuk mengaliaskan MHS nama. Jadi terus untuk PDI nama ini untuk PDI nama gitu. Nah, kalau TA kan sendiri doang, TA nggak apa-apa sih kita buat. Kalau nggak juga nggak apa-apa, semester cuma 1 ya semester aja. Tapi kalau kita buat nggak apa-apa juga, sama juga kayak NIM gitu juga. Terus MK nama, nah ini kan nama juga nih, jadi kita buat nama MK. Ya udah, MK nama. Terus SKS ini kan nggak ada yang sama, jadi SKS kita buat ini nggak apa-apa juga. Terus ini nilai, dah gitu aja. Nah, baru kita aman untuk membuat semua ini. Nampak gitu, karena biar nggak bentrok aja. Kalau bentrok susah banget. Error. Nama MHS, nama pasti MHS. Nah, jadi ini sama dengan habis itu kita pakaikan vproc ini dot MHS nama tadi kan, MHS nama. Terus kita buatkan di sini ini spasi apa tadi lagi ya, prodi nama ya, nama prodi, PDI nama. Nah, terus ini kita titik kasih PDI nama, PDI dot PDI nama. Terus kita apain lagi, capek kan, inilah emang capek. Dan itu PDI nama, TA ini. Terus ada ini, terus itu paste ini TA. Terus ini ting ini tasi TA, terus ada nama MK nama. Terus itu kita sama dengan kan. Nah, ini emang membosankan di sini ya. Ini pas dot MK nama. Terus kita buat habis itu ini ada lagi MK nama, SKS yang gini aja deh, SKS terus spasi sama dengan ini P ini dot SKS. Habis itu kita buat lagi, panjangnya SKS. Habis SKS apa, nilai lagi, nilai ini berapa, ini sama dengan. Habis itu kita kasih variabelnya cur KS dari nilai. Nah, terus terakhir ya, ada 2 lagi, bobot. Nah, jadi kita kalau mau manggil v bobot ya dari sini, nggak pakai feature lagi. Nah, kalau bobot, nah sini bobotnya berapa, bobotnya segini. Kita panggil ini dulu, buat ini ya dulu, spasi bobot sama dengan. Habis itu kita pakai ini kan, v bobot. Ya udah, v bobot aja. Nggak ada lain, v bobot dan apa, nggak ada. Habis itu kita kasih ini spasi, terus ada mutu sama dengan ini kita kasih ini v mutu. Mana ya v mutu ya? Ya udah, kita tulis dulu ini v mutu. Mutu. Oke, dah siap. Panjang kan?
Nah, apakah sama dengan ini? Oh ya, ada ini penanganan errornya, exceptionnya. Jadi kita perlu namanya penanganan error to exit when cur tadi cur KHS persen data not found ya, not found SBD not found. Oh, berarti cur ini persen not found biar nggak ada datanya. Oh, kalau misalnya nggak ada data dia bakal exit aja gitu. Terus kita end loopnya belum ya, end loop terus kita end. Panjang kan. Nah, ini kalau kita ngetik di CLI command line bakal susah nih. End loopnya apa? Proc gimana? End loop proc apa nih? Prosedur KHS. Capeknya nggak capek sih, astagfirullah, jangan kita nggak boleh bilang capek ya. Nah, jadi gini. Oke, kita save, kita Ctrl W. Apakah berhasil? Nah, salah apa ya, error. Nah, show error. Nah, encounter the begin when fixing. Oke, and oh ya, ini dia belum ada ininya, tutup jadi. Oke, Ctrl W, Ctrl S, enter. Oke, ye, prosedurnya sudah terbuat. Nah, jadi gimana sih cara manggilnya prosedur ini? Nah, prosedur yang panjang ini tadi kan ada sama sih cara manggilnya, sama dengan yang tadi. Nah, ini begin, nama prosedur sama parameternya apa. Jadi kita bakal coba panggilnya. Kita pakai begin ya, begin. Aduh, sayang sekali ya, ini dihapus. Kita copy dulu, kita tambahin. Nah, biar gak hilang. Nah, jadi sini kita buatnya begin. Nama prosedurnya apa? Proc KHS. Parameternya apa? NIM saya berapa? 123 50 111 606 koma semester berapa? Misalnya 1. Tik. Nah, terus N jadi koma garis save, Ctrl W garis enter. Banyak. Nah, bisa kan? Nah, pertama kita buat set line set 1000 biar apa? Biar panjang. Mana tadi ya? ED Ctrl S Ctrl W garis enter. Ini semua muncul. Atau kita pakai exec proc KHS. Nah, terus tahu kasihlah parameternya tadi apa. 123 50 111 606 semesternya berapa? Kita coba semester 3 ya, di enter. Tik. Bisa. Semester berapa yang diambil? Ada semester enggak? Ada semester ya? Ya udah deh, pokoknya gitu lah. Yang diambil kan semester 3. Nanti ya udah, nilai yang keluar kan beda-beda. Plus semester. Nah, begitu dia cara membuat prosedur. Gimana? Panjang bukan? Nah, jadi emang awal pembuatan emang panjang. Jadi untuk kita mengeksekusi nilai KHS kita masing-masing itu memerlukan prosedur seperti inilah. Jadi di IRS itu yang tampilan sesimpel itu ternyata ada proses latar belakang yang sangat ribet ya. Ya, kita harus membuat semua ini, prosedur sepanjang ini hanya untuk memanggil nilai kita per semester. Nah, itulah gunanya prosedur. Kita hanya perlu memanggilnya dengan tulisan exact gini doang loh. Nah, itu pun kita nggak perlu kita ngetik lagi, kita nggak perlu ngoding lagi, kita hanya perlu klik-klik GUI yang ada di IRS itu aja, tampilan UI-nya aja. Kita perlu nekan-nekan pilih semester berapa. Nah, dibalik tekan-tekan itu aja ada proses panjang sepanjang ini ya, gitulah. Jadi ya gitulah. Emang panjang tapi ini menurut saya menyenangkan gitu. Walaupun panjang ya, ini kalau ngerti enak. Nah, terus nanti kan gitulah, enak menurut saya.
ya query PLSQL. Nah, baik, mungkin sekian dari saya untuk materi prosedur. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selesai. Berapa jam? 55 menit. 55 menit.